Baik, sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya adalah mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya kepada Ustadz Rozi, di mana Ustadz di sini berposisi sebagai garin sekaligus panitia pengumpulan zakat atau amil zakat di Masjid Babu Salam ini. Nah, saya ingin bertanya sedikit tentang zakat. Pertama, Ustadz Rozi, definisi zakat itu sendiri apa? Kalau menurut saya sendiri dan pendapat ulama, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kepada asnaf yang delapan. Karena kan zakat itu kan telah diatur oleh Allah SWT sebagai perintah. Nah, Ah, mungkin sekian. Begitu pengertiannya ya. Terus untuk pembayaran zakat yang afdol itu kapan waktunya, Ustadz? Kalau dilihat di dalam kitab-kitab klasik dan fikih-fikih modern, waktu afdolnya itu para ulama sepakat bahwa zakat itu dibayarkan pada sebelum terlaksananya sholat hari raya Idul Fitri. Sesudah subuh, pas hari sesudah subuh sebelum sholat Idul Fitri, itulah waktu yang paling afdol untuk mengerjakan yang namanya membayar zakat fitrah. Hmm. Terus kalau untuk masyarakat di sekitar Masjid Babu Salam nih, kapan rata-rata mereka membayarkan zakatnya? Kalau untuk rata-rata masyarakat di sini membayarkan harta zakatnya itu di pertengahan pada bulan Ramadan. Karena kalau semua orang mengejar di saat waktu afdol, maka panitia atau amil zakat itu akan keteteran saat menerima zakat tersebut. Sedangkan kota atau masyarakat yang ada di sekitaran sini itu banyak. Nah, jadi kalau dikejar dia waktu afdol, jadi sholat Idul Fitri kita dong pasti dimundur-mundurkan terus sampai setengah hari. Maka untuk mengantisipasi masyarakat itu banyak membayarkan itu di 10 akhir atau di pertengahan bulan Ramadan. Begitu ya, Ustadz. Terus untuk apa namanya, setelah zakat itu dikumpulkan di masjid ini kan, nah terus untuk penyaluran zakatnya itu diserahkan ke siapa, Ustaz? Kalau kita merujuk kepada dalil Al-Quran atau hadis Nabi, itu diarahkan atau diberikan kepada asnaf yang delapan. Nah, asnaf yang delapan itu kan sudah sama kita ketahui. Ada fakir miskin, fisabilillah, terus orang yang yang berhutang atau warim, atau banyak lain sebagainya. Tapi di sini kebanyakan diberikan kepada fakir dan miskin. Oh, fakir miskin. Juga ada diberikan kepada pengurus. Maksudnya itu dijadikan pengurus sebagai orang yang berhutang untuk keperluan masjid, lalu dibayarkanlah atau dikasih pengurus tadi itu uang zakat tadi untuk membayar utang untuk masjidnya tadi, atau diberikan kepada amil. Sekarang kan tidak ada budak lagi, maka zakat tidak diberikan kepada budak karena tidak ada budak. Baik, terima kasih penjelasannya, Ustadz. Mungkin hanya itu saja pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ustadz. Terima kasih penjelasannya, Ustadz. Sama-sama. Baik, saya mengambil kesimpulan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz Rozi tadi. Yang pertama yaitu pengertian zakat itu sendiri adalah kita sebagai muslim mengeluarkan harta kita untuk membayarkan dan disalurkan kepada yang 8 asnaf tadi. Terus yang kedua, sesuai yang dijelaskan Ustadz Rozi tadi, waktu yang afdol untuk pembayaran zakat fitrah itu sendiri yaitu dari pelaksanaan sholat subuh sampai khatib sholat Idul Fitri itu sampai khatib naik mimbar gitu. Nah, terus rata-rata masyarakat sekitar Masjid Babu Salam ini
membayar zakatnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan atau dari pertengahan bulan Ramadan. Nah, alasannya kalau semua masyarakat di sekitar sini mengejar waktu yang afdol tadi, itu takutnya ambil zakat di sini itu keteteran menerima zakatnya. Terus kayak pelaksanaan sholat Idul Fitri itu bakal ditunda-tunda jadinya gitu. Terus satu lagi untuk penyaluran zakat di Masjid Babu Salam ini itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam gitu, diserahkan kepada 8 asnaf. Nah, cuman karena di sekitar Masjid Babu Salam ini kebanyakan itu hanya fakir dan miskin gitu kan. Terus karena untuk budak zaman sekarang ini sudah nggak ada, jadi nggak disalurkan kepada budak. Terus sisa dari sisa dari zakat itu sendiri setelah disalurkan kepada fakir miskin itu diserahkan kepada panitia pengumpulan zakat atau amil zakatnya. Terus kepada garin di Masjid Babu Salam ini. Baik, sekian wawancara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.